pembuatan surat kuasa. Karena banyak sekali Sobat Ram yang bertanya bagaimana cara membuat surat kuasa. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Tentunya di YouTube Ram Law Office. Nah, hari ini saya menyapa Sobat Ram untuk berbagi informasi terkait dengan pembuatan surat kuasa. Karena banyak sekali Sobat Ram yang bertanya bagaimana cara membuat surat kuasa kepada seseorang ketika kita tidak bisa mengurus surat atau dokumen tertentu karena jarak, karena kesibukan, maka membutuhkan orang lain untuk membantu mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala kepentingan daripada pemberi kuasa. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian kuasa secara umum. Jadi secara umum surat kuasa itu tunduk pada prinsip hukum yang diatur di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan aturan khusus diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan dalam HIR dan RBG. Perlu diketahui, yang diatur di dalam HIR dan RBG itu adalah surat kuasa yang digunakan oleh seseorang untuk beracara di pengadilan. Sedangkan surat kuasa secara umum itu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengurus kepentingan hukum, misalnya mengurus dokumen pemberi kuasa yang dilakukan oleh seseorang di luar pengadilan. Jadi konteks yang kita buat sehari ini adalah surat kuasa yang digunakan oleh seorang di luar pengadilan. Saya buatkan contoh ini sebagai pedoman bagi teman-teman yang ingin memberikan kuasa kepada orang lain untuk membantu Sobat Ram dalam mewakili kepentingan Sobat Ram. Jadi kita langsung saja, Sobat Ram nanti bisa melihat formatnya di link deskripsi. Silahkan Sobat Ram klik nanti di link deskripsi, bisa download di sana dan bisa mengedit daripada format ini sesuai dengan kebutuhan Sobat Ram. Saya buatkan contoh surat kuasa khusus ini dalam pengurusan dokumen misalnya kartu keluarga. Sobat Ram bisa lihat di sini, pada paling atas terdapat tulisan surat kuasa khusus. Sobat Ram tidak perlu ganti, cukup seperti ini. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Sobat Ram isi nama yang memberikan kuasa, kemudian nomor induk kependudukannya, kemudian jenis kelaminnya, agamanya, pekerjaannya, dan alamatnya sesuai dengan identitas. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, Sobat Ram tidak perlu hapus. Kemudian di bawahnya terdapat dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Sobat Ram tinggal isi sesuai dengan identitas yang akan menerima kuasa. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, tidak perlu diganti, cukup seperti ini. Nah, selanjutnya Sobat Ram di bawahnya khusus. Kalau khusus ini tidak perlu diganti atau dihapus, cukup seperti ini. Untuk menjadi kuasa pemberi kuasa dalam hal mewakili pemberi kuasa dalam mengurus penerbitan kartu keluarga. Ini saya contohkan sebagai kartu keluarga. Tapi kalau Sobat Ram misalkan mengurus pengambilan ijazah misalkan, ya tinggal diganti. Kemudian nomor berapa, atas nama kepala keluarga siapa, dan kutipan akta kelahiran. Misalkan mengurus 2 dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dibuatkan seperti ini formatnya. Atas nama siapa pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten, kalau itu kabupaten, kalau itu kota tinggal diganti kota. Untuk format ini perlu Sobat Ram pahami, ini bisa diganti sesuai dengan kepentingan. Bahasanya juga bisa diganti sesuai dengan kepentingan. Misalkan dalam mengurus legalisasi atau legalisir ijazah misalkan. Nah, ini Sobat Ram bisa mengganti sesuai dengan format. Misalkan pada Fakultas Hukum Universitas ABCD misalkan. Ini Sobat Ram bisa ganti sesuai dengan kepentingan hukum Sobat Ram. Untuk bagian bawahnya Sobat Ram, Sobat perhatikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada penerima kuasa ini kami berikan hak dan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa dalam menghadap dan berbicara di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Karena ini di atas tadi adalah catatan sipil, Sobat Trump, tulis di dalam ini catatan sipil. Tapi kalau di sini misalkan, kalau di sini misalkan universitas, misalkan, ya di bawah sini nanti tulis juga universitas. Nanti harus dipahami ya, sesuai dengan format yang ada di atasnya. Nah, mengajukan permohonan, mengisi formulir, membuat surat, menandatanganinya, melengkapi persyaratan, melakukan pembayaran, menerima dokumen atas nama pemberi kuasa, dan atau dengan kata lain, penerima kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk menempuh segala cara dan upaya hukum yang dianggap perlu bagi kepentingan pemberi kuasa sepanjang dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Jadi Sobat Trump tidak perlu dirubah, yang cukup dirubah itu adalah yang tulisan merah ini. Ya, Sobat Trump perlu rubah sesuai dengan instansi yang dituju, dan di bawahnya dan kepadanya diberikan pula hak substitusi dan baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Ini tidak perlu diganti. Nah, selanjutnya pada halaman Yogyakarta ini Sobat Trump bisa mengganti sesuai dengan surat kuasa itu dibuat. Misalkan di Yogyakarta, di Jakarta, atau di mana. Kemudian jangan lupa tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Pemberi kuasa, dan jangan lupa untuk ditempelkan materai Rp10.000. Kemudian nama lengkap pemberi kuasa dan nama lengkap penerima kuasa serta tanda tangan. Itu adalah format untuk membuat surat kuasa dalam hal Sobat Trump memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingan Sobat Trump, misalnya mengurus dokumen-dokumen penting yang sekiranya Sobat Trump tidak bisa mengurus secara sendiri karena jarak atau karena kesibukan tertentu. Selain itu, surat kuasa ini banyak sekali instansi-instansi tertentu itu meminta kalau seandainya para pihak yang bersangkutan tidak bisa datang untuk mengambil dokumen itu, maka harus melampirkan surat kuasa. Surat kuasa seperti inilah yang harus dilampirkan atau disodorkan atau diberikan kepada instansi yang meminta itu. Nah, perlu diingat juga Sobat Trump bahwa surat kuasa ini dapat digunakan oleh Sobat Trump di instansi manapun yang membutuhkan surat kuasa yang secara umum dalam hal pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen di instansi pemerintah maupun swasta, dan digunakan untuk kepentingan administratif pemberi kuasa. Dan perlu diingat juga, surat kuasa ini tidak bisa digunakan di pengadilan, artinya hanya di luar pengadilan. Bagi Sobat Trump yang ingin mendapatkan formatnya seperti penjelasan di awal video, silahkan klik link deskripsi. Kemudian silahkan download dan edit sesuai dengan kebutuhan Sobat Trump semua. Itulah penjelasan singkat saya terkait dengan surat kuasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat Trump yang ingin membuat surat kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump.